الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'd. Hadirin Bu Bapak Saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Hadirin, betidatnya Yahudi, karakternya Yahudi dibongkar oleh Al-Quran habis-habisan. Ya, subhanallah. Sudah bertentu banyak hal yang kita bicarakan, cuma tidak semuanya bisa kita angkat karena keterbatasan waktu. Yang pertama, Yahudi kita ini, kalau ada istilah Yahudi, mohon maaf, langsung buka kurung Israel. Israel itu awalnya bagus, maknanya juga bagus. Israel itu dinisbatkan kepada putra Nabi Ishak, yakni Yakub. Yakub anak daripada Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Ya, empat itu dimakamkan satu cungkup. Tempatnya di Hebron. Hebron itu dengan Masjidil Aqsa arah ke selatan kurang lebih 35 kilo arah ke selatan. Hebron arah ke selatan lagi, terus menggok nanggone laut tengah, itulah Gaza. Itu Gaza yang sekarang berkecamuk perang. Oke, baik. Hadirin, Yahudi kita ini direkam oleh Al-Quran, dibocorkan oleh Al-Quran, hatinya keras membatu. Hatinya keras membatu. Itu Yahudi. Cengkal, wangel tuturane. Iya, angel tuturane. Hadirin, hatinya keras membatu. Ya, direkam oleh Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 13. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, direkam oleh Al-Quran, fa bima naqdihim mitsaqahum la'anahum wa ja'alna qulubahum qasiyat. Akan tetapi karena mereka melanggar janji dari Allah, maka kami laknat mereka, kami jadikan hati mereka membatu. Hati mereka membatu, keras. Kok ronek keras? Kok ronek keras? Mohon maaf ya, iki direkam, Pak Musa berani tanggung jawab. Iya. Wong dilingno api-api, dilingno api-api. Etikamu ndok endi? Etika ndasmu itu, ya Allah, ya Allahu Akbar. Ditanya sama yang lain, Bapak kuburannya di mana? Gak dijawab. Kuburannya di mana? Gak dijawab. Waktu 98 menghilangkan mahasiswa, diculik. Ibunya sampai sekarang, mulai 98 sampai sekarang, tiap dino Kemis nggawa payung di seberang istana protes, tiap dino Kemis. Pak Samsul mulai 98 sampai sekarang sudah berapa puluh tahun. Ibunya protes di istana, mulai SBY 2 kali, sekarang arek Solo mau 2 kali. Belas kono sing ngereket. Allahu Akbar. Negara tidak pernah hadir. Baladini rakyat mereka. Bahasa Al-Quran kaumnya mereka. Mereka juga bayar pajak, bayar PBB. Allahu Akbar. Subhanallah.
hatinya keras membatu. Subhanallah. Jadi diserang sama paslon nomor 3, kuburannya di mana gak dijawab. Diserang sama paslon 1 juga ndasmu. Iya, Allahu Akbar. Nggak butuh etik, yang penting butuh kekuasaan. Namanya very lusuh, menghalalkan segala cara. Ini yang terjadi. Makanya kalau habis subuh ini ada jenazah, siapa ini? Mantu saya Pak, polisi. Saya tanya dulu, ya rekam jejaknya kayak apa? Iya, bolak-balik jadi centenge penguasa ya. Iya dikat kain kafan yang di store ngono ae nang ngene kuburan. Iya, mohon maaf ya, sebelah ini kan kuburan yang ada cungkupnya itu sementara dianggap wali itu. Kenapa wali? Habis sholat subuh semalam kepingin berangkat ke Ampel rame-rame, tapi di habis sholat subuh malam masih kerja bakti. Jadi gak berangkat, liane podo berangkat. Lho ngono iku dhek mari kerja bakti segala macam wis disiki ndok kono. Wong-wong heran, lah ini dianggap setengah wali. Allah. Ya ini cukupnya sebelah. Konon katanya begitu. Mosok ngono dadi wali. Jelas ya? Baik. Jadi ciri yang pertama, Yahudi qasiyat qulubuhum, hatinya membatu. Gak kena deling, no. Gak kena deling. Ciri yang kedua, iya, yuharrifunal kaliman mawadihi. Mereka sering mengubah ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya. Oh, tak kasih contoh. Tak kasih contoh. Gak enak contohnya ini. Hadirin, jenengan niku ngagama juga akan dalil, ojo kaken dalil. Sing diwaca iki ya Quran. Tapi selamatane wong mati 3 dina, 7 dina, 40 dina, 100 dina. Iki sing diwaca ya Quran, ojo kaken dalil, sing penting apik. Ini iki ya padha. Menempatkan Al-Qur'an bukan pada tempatnya. Makanya ojo melu Muhammadiyah ku pedit. Kok ora nek medit, gak tau gelem selamatan. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Seperti itu gambarannya. Jadi contoh di masyarakat banyak. Oh, sampeyan tak lebokno maneh. Umpama Timur Tengah, katakan Gaza, itu ikut model Islam ala Indonesia, ala Jawa, bubrah Pak, gak iso. Tiap hari yang mati di atas ratusan bahkan ribu. Nek selamatan gak ya apa caranya? Jadi sampean pikir, nek selamatan ya apa caranya? Allahu Akbar. Jam-jaman puluhan orang, ratusan. Nek selamatan gak ya apa? Kalau memang Islam Nusantara itu dianggap lebih baik, lebih afdol, ya apa caranya? Nggak bisa. Itu ya. Baik. Jadi mereka sering menempatkan ayat yang bukan pada tempatnya. Oke, baik. Itu yang nomor 2. Hadirin, kenapa Israel, kalau Pak Musa ngomong Israel berarti Yahudi, kenapa kok hatinya keras membatu? Direkam oleh Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sungguh buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Berikutnya yang ketiga, petitet atau karakternya Yahudi dikatakan oleh Al-Quran, mereka selain keras membatu dan sulit untuk dituturi. Kenapa dan kenapa? Karena kepercayaan mereka
Kalau Pak Musa ngomong kepercayaan itu bahasa sekarang ideologi, karena ideologi mereka sudah masuk di dalam hati, bukan di kepala. Kalau di kepala itu ilmiah, sebatas ilmu. Kalau sudah masuk dalam hati itu namanya membatu, sudah sulit untuk dituturi. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ingat waktu itu ada peristiwa besar, yakni Allah mengambil janji kepada kalian, yakni Bani Israel, seraya kami angkat gunung Tursina. Subhanallah. Apa maknanya ini? Yahudi itu orangnya dablek, harus dikasih pelajaran yang keras. Diangkat gunung Tursina. Konek dablek tak berekno entek habis. Ya, Gunung Tursina itu wilayah mau setelah nyebrang dari Mesir mau ke dari pintu Rafa arah timur, mau nyebrang, setelah nyebrang mau ke Palestina. Subhanallah. Itu ya, baik. Kami angkat gunung Tursina, khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Peganglah apa yang telah aku berikan kepada kalian ini biquwwah, dengan kuat. Wasma'u, dengarkan. Itu pesan janji Allah kepada mereka. Mereka menjawab, qalu sami'na wa asaina. Baiklah, kami dengar, tapi kami tidak mau mentaati. Wa asaina, kami langgar. Itulah potongan beditetnya Yahudi. Dengar, melanggar wajib. Iya, melanggar wajib. Hadirin, banyak di antara saudara kita, tetangga kita, mbokde kita, saudara kita, keluarga Anda, Bude 40 hari itu buat orang mati tidak ada dalil. Alah opo ae kon niku. Iya. Wah murene ya tambah ngerecoki, wis gak urun adik ya tambah nyacat ae. Karena kepercayaan 40 hari itu sudah masuk di sini, Pak. Kecuali di sini ada renungan. Itu tidak bisa dirombak, Pak. Kecuali dibongkar lewat ngaji Al-Quran. Tidak bisa, Pak, dirombak itu. Sulitnya bukan main. Yang ini. Subhanallah. Tali pocong diudari itu ya termasuk iki karena kepercayaan yang sudah di sini. Nek di sini enak. Si iso ditekuk, iso diulak-walik. Kalau sudah di sini wangel. Tali pocong, nggawa kembang, tahlil di kuburan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa ada efeknya tahlil di kuburan? Sama sekali tidak. Sebab orang yang meninggal itu tidur, berarti sudah tidak dengar sama sekali. Kok roh Pak Musa? Surat 36 Yasin ayat 52 53. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Dari tempat tidur kami. Yes. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah rasul-rasulnya. Hanya sekali saja mereka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Hadirin, orang yang meninggal di sebelah kita ini itu oleh Allah mulai zaman Nabi Adam, Qabil sama Habil, itu oleh Allah posisinya tidur. Kalau tidak mau tidur, ditidurkan. Ya. Kok tidur, Pak? Iya, ya tidur. Begitu. Tahu-tahu nanti bangun. Kapan bangun? Ketika trompet kedua ditiup oleh malaikat Israfil. Trompet pertama ditiup, seluruhnya mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Trompet kedua ditiup, semuanya yang dikubur bangkit semua tanpa kecuali. Dan ada yang tidak pakai dikubur, Pak. Kok tahu Pak Musa? Dincepno nongone, iya, pakai abu dincepno nongone kenjeran ditabur, iya. Mana prosesnya itu? Dekat tempat saya itu pom bensin, iya. Apa namanya itu? Grand Heaven, iya. Bagus, wong sing gak harus ana masjid At-Taqwa, iya. Berapa harganya satu jenazah? Malam itu nginep, terus paginya diobong, siang mari duhur dilebur di kenjeran. Berapa harganya? 100 juta. Nginep, mayatnya nginep, terus besok diobong. Dengan ketinggian api 500 derajat Celcius. Ya, subhanallah. Dan terakhir di tulang ekor ini itu tidak bisa diobong, Pak. Pakai alu lumpang tumbuk. Baru terus abunya dicampur di botol, dibawa ke kenjeran, ditabur di laut. Kenapa kok ditabur di laut? Harapannya malaikat pangling sudah tidak jadi manusia, biar tidak pakai pertanyaan, langsung menuju ke nirwana, kata mereka. Iya. Jadi malaikat dibujui. Allahu Akbar. Dah ya, baik. Jadi sekali lagi, jenengan kalau debat kepada siapapun, barang yang salah, tapi itu sudah mancep dan jero hati, sulitnya bukan main. Sulit. Tapi ini dok ini, gelimbeng dok ini bisa dipatahkan pakai argumen. Tapi ini mancep dok ini, angel sudah. Dan banyak itu kepercayaan di masyarakat, model-model seperti itu. Oke, baik. Qalu sami'na wa asaina, mereka menjawab, mereka membantah, kami dengar tapi kami tidak mentaati. Kenapa demikian? Wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim, sebab terlampau banyak, terlalu banyak mereka minum patung, kepercayaan patung anak sapi. Mereka terlalu lama dibina oleh Musa Samiri menyembah patung anak sapi. Ketika Musa berangkat ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam, umat dicekel sama abangnya Harun. Ngapunten, orangnya gak koyok Nabi Musa, keras kereng. Tadi umat didikannya ya iya keras kereng. Dicekel Harun, lemah lembek. Akhirnya disikat sama Musa Samiri, bikin patung anak sapi dan pakai teknologi. Patung anak sapi itu kalau kena angin itu nanti dia punya alat, itu nanti bisa ngik, bisa menyuak, bisa bersuara. Akhirnya umat terpengaruh. Seperti itu gambarannya. Begitu Musa hadir setelah hari ke-41, iya, abangnya ditarik, maunya diseplak tapi tidak jadi. Begitu. Kenapa bimbing umat kok seperti ini? Begitu. Akhirnya seluruh peralatan termasuk patung emas yang dibentuk menjadi patung anak sapi, mohon maaf, dihancur, leburkan semua dan dibuang. Nek saiki ngapunten kena pasal toko baris krim sebab menghancurkan sesembahan. Waktu itu tidak bisa, iya. Termasuk Nabi Ibrahim mecel Tuhan-Tuhan palsu itu, kalau sekarang kena baris krim, ya seperti itu gambarannya. Oke, baik. Jadi sekali lagi, karena mereka terlampau banyak minum patung anak sapi, bikufrihim, baknya bak sababiyah, disebabkan kekufuran mereka. Jadi ditinggal Nabi Musa 40 hari, mereka sudah ganti posisi. Hati-hati, terutama di desa-desa banyak terasa. Gara-gara paslon nomor 2 ngekei sembako 50.000 berubah arah. Ya Allah,
Berapa dana yang dari Yukli, dari Cina kepada Rek Solo ini? DP tok pertama 300 triliun DP. Kemarin saya ngisi di Lamongan, konon katanya, Pak, bukan 300 triliun, unlimited, sakpiro njalukmu DKI, sakpiro njalukmu. Hadirin, jenengan disuguhi ayat kita ini masih berlanjut, lanjutannya tidak lain tidak bukan adalah, hadirin, berikutnya nomor 4 atau nomor 5 ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka merasa sebagai anak Tuhan atau kekasih Tuhan, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dibantai oleh Allah. Enggak. Lanjut surat Al-Maidah ayat 18. Silakan. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Telah berkata Yahudi dan Nasrani, masing-masing di antara kita adalah kekasih Allah, anak Allah dan dicintai oleh Allah. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, falima yu'adzibkum bidunubikum, kenapa kalian kok diadab oleh Allah? Bidunubikum, disebabkan karena dosa-dosa kalian. Enggak, kalian manusia biasa, enggak ada keistimewaan. Begitu, subhanallah. Kalian diadab oleh Allah disebabkan dosa-dosa kalian. Baknya bak sababiyah, bak sebab, bak penderita. Subhanallah. Kalian diadab oleh Allah. Kalian manusia biasa, tidak lebih dari yang lain. Subhanallah. Ya. Kita buka surat At-Taubah ayat 30 31. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Satu lagi, 31. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Waqalatil Yahud Uzair ibnullah. Telah berkata Yahudi, Uzair itu anak Tuhan. Ya Allah. Waqalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Tidak mau ketinggalan yang Nasrani mengatakan Al-Masih itu putra Tuhan. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Enggak, itu semua keluar dari mulutmu yang enggak pakai dasar. Ngawur. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Dan kalian semua meniru orang-orang kafir dahulunya. Ngawur. Begitu. Ittakhadu akhbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Mereka sering menjadikan rahib-rahib, orang-orang alim di antara mereka baik Yahudi maupun Nasrani sebagai perantara, tawassul. Atau orang alim di antara mereka dijadikan Tuhan. Orang Islam banyak. Merasa dirinya kecil, akhirnya dia mepet ke kuburan Kanjeng Sunan Ampel. Laparono ndonga wong di pensiun
dipecat teko ngene Mas Pion ndonga, ya Allah Sunan Ampel, saya kesini nek perlu 2 hari 2 malam, tolong jenengan bantu bapak arek-arek dipensiun atau dipecat dini, dipensiun dini dari pabrik, sekarang mau jualan pulsa, jenengan dongaaken supados rame lancar. Lah wong orangnya tidur, kita minta kepada yang tidur gak kuali. Pak, mereka tidak minta ke kuburan, tapi mintanya ke Allah lewat kuburan. Itu namanya samidi sami mawon, podo ae. Namanya tawassul. Atau ngalap berkah, lit tabarruk, ngalap berkah. Allahu Akbar. Kita ini orang kecil, banyak dosa. Kanjeng Sunan itu wali Allah, kekasih Allah. Harapan saya berdoa nanti diantarkan ke atas, saya tinggal nunggu di sini di warung. Allahu Akbar. Dijawab oleh Al-Quran, nek ndonga ojo liwat makelar, ngawur. Pak Samsul, apa cirinya makelar? Baik termasuk makelar politik. Apa cirinya makelar? 1, ngentitan. Ngentitan. Makelar sing gak santri loh ya, ngentitan. 2, rabian. Mulai duwe akeh. Allahu Akbar. Terutama sekarang ini banyak gentayangan maklar politik. Hati-hati. Oleh karena itu ndonga nang Allah, seburuk apapun manusia disuruh hadir ke Allah, ndak pakai lewat makelar. Al-Baqarah 186. Yes. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku Allah dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika ada hamba yang bertanya tentang aku, jawab aku dekat. Bahkan di tempat lain surat Qaf, nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Buat mereka yang takwa, aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Begitu kata Allah di surat Qaf, surat yang ke-50. Ujibu da'watad da'iya da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika engkau berdoa kepada aku, iya, mohon langsung, aku kabulkan. Kalau Anda memenuhi sederet persyaratan tentang aku, subhanallah. Nang Allah itu langsung, Pak. Jangan pakai makelar. Ibu bapak saudara panjenengan yang punya kesempatan umroh, sekarang umroh terutama di Madinah, ketika ke Raudhah itu harus pakai aplikasi. Sebab di situ ada makam Rasulullah. Bahayanya luar biasa. Subhanallah. Kenapa kok bahaya? Banyak orang jerit, orang nangis, orang bertawassul, berlitabarruk untuk ngalap berkah kepada Kanjeng Nabi. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan penjagaan di makam Rasulullah amat sangat super ketat. Sekarang pakai aplikasi. Saya berharap di atas nanti setelah tahun 2025 orang yang ke makam Rasulullah selain pakai aplikasi, saya berharap mereka harus lewat pintu ujian, namanya pintu imtihan, babul imtihan, pintu ujian. Harapan saya, apa pintu ujian itu? Kalau kebetulan tamunya dari Jawa, berarti di situ ada askar Indonesia. Dites dulu. Anda kesini, ini makam Rasulullah. Anda kesini ada apa? Saya mau mendekatkan diri kepada Rasul, tapi bukan kepada Allah. Saya ngalap berkah. Tolak, kharaj, keluar. Berarti tidak lulus.
Tapi kalau jawabannya saya ke makam Rasulullah berziarah, selesai sudah, sebatas itu. Ada yang bertanya, kenapa makam Rasulullah di dalam masjid? Dulu itu rumah, karena perluasan masjid sekarang menjadi bagian di dalam masjid. Dulu itu rumah di luar masjid, itu rumah beliau dengan Aisyah. Jadi kalau beliau mau ke masjid lewat pintu keluar, itu cukup nengok lewat jendela, didelok jamaah wis lengkap tak gak, nah, baru beliau mutar. Begitu. Jadi jendelanya itu sudah tembus sama Masjid Nabawi. Itu kamar beliau dengan Aisyah putri Abu Bakar. Subhanallah. Di dalam itu ada 3 makam beliau. Setelah itu di pundak beliau Abu Bakar, di pundak Abu Bakar baru Umar. Ada 3. Itu semua di dalam kamar Aisyah. Dalam gambarnya seperti itu. Oke, baik. Jadi sekali lagi kepada Allah tidak pakai makelar langsung, oke? Tidak pakai makelar langsung. Hadirin, jenengan disuguhi sekarang ini yaitu direkam oleh Al-Quran sudah ribuan tahun yang silam. Betidat karakternya Yahudi, yaitu orang yang kurang pandai berterima kasih kepada yang membebaskan. Bani Israel awalnya itu dari Yakub. Ketika Yakub punya putra bernama Yusuf dan Yusuf jadi perdana menteri di Mesir, maka mereka yang di Kan'an di Yerusalem ini disuruh pindah secara keseluruhan, sekitar 70 orang. Inilah modal bahan baku Bani Israel. Jadi Israel itu dinisbatkan kepada Yakub. Oke, baik. Hadirin, ibu bapak saudara, setelah Yusuf meninggal, maka pelan-pelan Bani Israel kita ini beranak pinak di Mesir. Karena dia tamu, mereka tamu, pelan-pelan oleh kekuasaan Fir'aun di Mesir, mereka dijadikan budak. Nenek moyang Israel diperbudak oleh Fir'aun, kerajaan Fir'aun kurang lebih 400 tahun. Akhirnya di tengah-tengah itu Allah mengirim nabi dari Bani Israel, yaitu Musa dan Harun. Ayahanda Nabi Musa namanya Imron, ibunya namanya Yukabat. Oke, baik. Hadirin, inilah yang dibebaskan atau membebaskan Bani Israel dari cengkeraman kuku Fir'aun. Nah, setelah mereka diseberangkan lewat Laut Merah, Laut Kulzum, dan Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, itu kebetulan pas dia nyebrang, itu laut yang terdalam. Panjangnya laut itu ada yang mengatakan 350 kilo, berarti Surabaya Semarang. 350 kilo. Dan waktu itu bisa membuka jalan baru yang dilewati oleh Musa dan orang-orang Bani Israel. Begitu kelompoknya Fir'aun lewat, maka laut nutup mereka menjadi bencet raksasa di Laut Merah, Laut Kulzum. Ketika mereka sudah diseberangkan dan mereka tahu dengan mata kepalanya sendiri musuhnya Allah, musuhnya Nabi Musa, yakni Fir'aun dan konco-konconya mati bergelimpangan. Mereka tahu dengan matanya sendiri. Bahasa Arabnya namanya suf bil ain. Dia memandang dengan mata kepala langsung tanpa orang lain. Oke, baik. Hadirin, di tengah perjalanan mau menuju ke Baitul Maqdis, mereka KCC. Pak Samsul, apa KCC itu? Kakean cocot.
Mereka ini kakek cocok. Allahu Akbar. Sudah dijamin dikasih makanan, tapi mereka tidak sabar. Allahu Akbar. Inilah potongan Israel. Allahu Akbar. Inilah potongan Bani Israel. Hal itu direkam oleh Al-Quran, surat Al-Baqarah. Yes. Al-Baqarah ayat 61. Silakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Sampai di situ cukup. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala tu'amin wahid. Mereka berkata, wahai Musa, kami tidak sabar hanya cuma satu menu makanan tok, yakni manna dan salwa. Kami tidak sabar. Tolong mintakan kepada Tuhanmu. Kalau di kota Mesir ada sayur mayur, ada mentimun, ada kacang adas, ada bawang merah, ada bawang putih. Ini tidak ada, cuma manna dan salwa. Manna itu menjelang subuh turun dari langit semacam madu yang nempel di pohon-pohon. Salwa itu burung gemek, tinggal nyekel, disembelih, dipanggang, ditotolo madu. Tapi mereka tidak sabar, padahal itu bergizi tinggi. Subhanallah. Itu ya baik, seperti itu yang digambarkan. Jadi Israel ini, mohon maaf ya, potongan mandor kawat. Mandor kawat itu kerjoi kendor, mangane tok sing kuat, badokan tok urusan. Allahu Akbar. Itu ya baik. Hadirin, akhirnya dijawab oleh Al-Quran, Israel, kamu itu nambengnya ojo nemen-nemen po, nakalmu ojo nemen-nemen, petakilanmu ojo nemen-nemen. Kelak perjanjian dari Allah sering kalian langgar. Kalian kelak nanti dikasih punishment, hukuman sama Allah, akan dimasukkan neraka. Loh, mereka jawab. Mereka jawab gak Israel lah. Mereka jawab. Ono debat masih keteteran dijawab, masih salah dijawab. Apa maneh sing komentari teko paslonnya, wis masih welek-elek dijawab ae. Allahu Akbar. Subhanallah. Bagaimana kata mereka ketika nanti dimasukkan oleh Allah ke neraka? Surat Al-Baqarah 80. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakannya tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Hadirin, dikatakan oleh Al-Quran, mereka menyadari, mengakui bahwa beberapa pelanggaran dilakukan oleh mereka. Akhirnya mereka sadar, kelak kamu oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Mereka jawab, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Enggak, kami disentuh api neraka itu pun tidak lama, hanya beberapa hari saja, kata mereka. Pertanyaan, satu hari di neraka di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun. Jamnya beda, hitungannya beda, tapi mereka tetap jawab. Jelas? Ya, seperti itu gambarannya. Oke, baik. Sama delok debat-debat itu.
masih yang bersangkutan salah, keliru, tetap diasah koyok emas. Karpe ngono, karpe ngono. Contoh, anaknya jawab, kelak kalian kalau jadi cawapres, apa yang kalian kerjakan duluan? Infrastruktur apa sumber daya manusia? Dia jawab, pertama infrastruktur, baru sumber daya manusia. Dijawab balik, infrastruktur yang paling banyak bangun jalan tol. Jalan tol itu sudah di atas 1.700 kilo seluruh Indonesia. Namun sayang, jalan tol itu berbayar buat orang yang pakai mobil. Sementara di Kalimantan, jalan yang rusak becek itu beribu kilo, khusus Kalimantan tok. Khusus Kalimantan. Allahu Akbar. Hop, Pak Samsul yang mendelik jalan tol utang. Sing paling berat presiden menesuk itu, yang akan datang itu, yang dilantik 20 Oktober 2024. Karena beban utang negara minggu ini sudah di atas 8.000 triliun. Pak Samsul siapa yang nyaur utang? Allahu Akbar. PKS pernah berkomentar, beban utang negara itu kasihan kepada presiden ke depan. Sampean bangga opo? Opo sing sampean banggakno? Ya tol segala macam, ya iya ya wah. Cuma urusannya utang. Iya. Ibu bapak saudara, saya tidak paham kok. Saya tidak punya teorinya. Orangnya kurus, bobotnya 59, utangnya bakat. Saya tidak tahu itu. Iya. Ilmu apa yang bisa mempelajari ini? Ya ilmu bakat utang. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Itu ya, baik. Jadi Anda tidak perlu bangga. Apa sih dibanggakan? Sementara jalan yang ajur mumur, yang tidak berbayar, ngapunten, nyaris gak pernah direken. Tapi tol diselesaikan sampai Allah. Termasuk IKN, satupun investor sampai detik ini belum ada yang masuk. Siapa yang ngomong? Profesor Mahfud. Belum ada investor yang masuk. Padahal bolak-balik ngerengek nang Jepang 2 kali, ke Presiden Macron Perancis sekali, ke Jerman. Belum ada investor yang dibujuk, termasuk Singapura. Belum ada yang masuk sama sekali. Padahal rencana anggaran untuk IKN 500 triliun. Itu ya, baik. Hadirin, jadi sekali lagi orang yang kurang pandai terima kasih yaitu Israel, Yahudi. Setelah diseberangkan gak malah matur nuwun kepada Nabi Musa, tapi mereka memilih urusan badokan. Badokan itu urusan rendah, karena badokan itu ngendap di perut dan di bawah perut. Sementara menurut kalender hisab Muhammadiyah, awal Ramadan selegende situ tok Muhammadiyah memutuskan secara hisab hari Senin tanggal 11. Yang lain ada 7 sampai 8, semuanya Selasa. Salafi, LDII, NU, pemerintah, termasuk nek ngalor terus ketemu Al-Falah, ketemu Mujahidin, ketemu Al-Irsyad. Iya, sebab itu semuanya imamnya pemerintah. Begitu. Saya tahu harganya dengke. Dengke itu ru'yat, dengke begini. Harganya 8 miliar. Sementara Muhammadiyah ngetokno kalender tok di sini tanggal 11 Maret dino Senin, berarti minggu sore ndok kene terawih, minggu sore ndok kene terawih, begitu.
Itu ya. Baik. Mereka kurang pandai berterima kasih, wis diseberang ngono-ngono. Mereka minta urusan badokan, yang ngurus mentimun, sayur mayur, bawang merah, kacang adas, bawang putih, yang diurus perut. Merdeka itu harganya mahal, tapi mereka kurang terima kasih. Dan ini ditiru oleh Raja Jawa. 2 kali diunggahno karo PDI, saiki gawe partai dhewe arane PSI dan wajib menang. Gak wajib menang ya apa wong raimu bandani terus. Wallahu alam, bagaimana cara ngauditnya? Dari mana uang itu? Berapa spanduk yang bertebaran luar biasa banyaknya? Iya, miliatan. Harganya miliatan. Tapi semua bisa terwujud. Hadirin, direkam oleh Al-Quran. Orang yang kurang pandai berterima kasih, katakan Israel, yaitu Al-Ma'idah 20. Silakan ayat terakhir. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan hikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wa id qala Musa, ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan ya qaumi li qaumihi kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah kalian semua akan nikmat Allah yang telah diturunkan kepada kalian. Nikmat pertama, id ja'ala fikum anbiya'a, Allah telah menurunkan kepada kalian para nabi dan rasul, termasuk saya dan abang saya Harun, itu dari kalangan Bani Israel. Wa ja'alakum mulukan, dan menjadikan kalian orang merdeka. Saya diutus oleh Allah untuk menjadikan merdeka, kalian menjadi merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah telah memberikan kepada kalian satu nikmat yang belum pernah diberikan umat sebelumnya dan sesudahnya, yaitu diturunkan oleh Allah manna salwa. Allahu Akbar. Belum pernah diturunkan kepada sebelumnya kecuali kepada kalian, nikmat yang sangat luar biasa. Tapi kalian sering mengingkari janji, dan bahkan yang diurus perut dan dibawa perut. Jadi Ramadan kita nanti yang hisab Muhammadiyah genap 30, yang NU 29, NU dan kawan-kawan 29. Memang 1 bulan karena pakai Komaria untuk Ramadan, pakai kalender Komaria, sekali waktu 1 bulan itu 29, sekali waktu 30. Engkau bareng total awal dan akhir, bareng total 2025 bareng. Kemarin seligindi terus, sekarang ini setatnya yang seligindi, tapi marine bareng, marine bareng. Oke, baik, seperti itu yang digambarkan. Jadi kelompok dari Israel ini kurang pandai mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakusnya bukan main. Israel ini rakusnya bukan main, notok rakus. Kok roh kalau rakus? Direkam oleh Al-Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah direkam kita ini oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Nggih, silakan. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabt, dan sungguh Allah telah mengetahui bedidat kalian melanggar janji ketika hari Sabtu, spesial disuruh ibadah, dipakai untuk ibadah, tapi kalian melanggar, tetap nyari ikan.
Kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu ketek-ketek yang hina. Apa mereka berubah jadi ketek? Enggak. Kalau berubah jadi ketek ketika mati tidak pakai pertanggungjawan jawab karena binatang. Sifatnya rakus seperti binatang. Oleh karena itu mari iki jam 8:30 ayo nang Bonbin nggawa gedang sak cengke. Sawatno nang gone ketek. Itu 4-4-nya ditangkap semua, Pak. Tangan, kaki, terakhir yang kelima taruh mulut. Koncone teko disikut, diusir. Itulah Israel. Ya Israel sekarang ini. Tanah yang ditempati Israel itu atas jasa Inggris sama Amerika, karena mereka menang ketika Perang Dunia Kedua lewat sekutu. Pimpinannya Amerika sama Inggris. Nah, orang-orang Yahudi kita ini banyak keleleran di berbagai negara. Sama Inggris sama Amerika, mereka ditaruh di wilayah Palestina, ditaruh di situ. Tahun berapa? 1947. Ditaruh di situ, namanya ditaruh, titip, yodok kene pojok kene. Itu 47. Sekarang ini wilayah Palestina dikuasai oleh Israel, tidak beli, tidak nyewa, 85%. Yang dibunuh sudah di atas 20.000. Sing luka-luka di atas 50.000. Yang ngungsi dari tempat tinggalnya termasuk Gaza Utara di atas 1,8 juta. Ngungsi. Ndak pengungsian, banjir kena udan pisan. Tendoe roboh, mbo turun ndi. Allahu Akbar. Subhanallah. Bob. Tapi panjenengan supaya ada yang membanggakan diri. Banyak jenderalnya Israel sekarang linglung. Karena mungkin dosa yang tanpa disadari hasil pembunuhan. Banyak yang linglung. Dan banyak prajurit yang mendadak loro diare. Jadi gak sido perang. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kuncinya di Benyamin Netanyahu. Benyamin itu iya, memang adiknya Yusuf dulu. Sekarang nama itu dipakai oleh Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Mestinya Benyamin sadar, pendahulumu itu ada namanya Perdana Menteri namanya Ariel Sharon. Sharon itu dari kembangnya amben balung karo kulit tok 7 tahun lamanya. Itu Sharon. Subhanallah. Sementara Benyamin tidak menyadari kalau pendahulunya dihukum oleh Allah. Kembangnya amben 7 tahun lamanya meninggal. Subhanallah. Ya, seperti itu gambarannya. Apa yang menarik di kita ini, mohon maaf, kata hadis sahih, orang yang menggusur tanah, orang yang merampas tanah, orang yang menghai tanah, shibron man akhadha shibron dulman, siapa yang menghai tanah secara dolim, satu jengkal itu bisa setengah meter kali panjangnya lompongan gangnya rumah atau sawah tambak, kali panjangnya itu kelak nanti oleh Allah di padang mahsyar fayutawwaquhu arba'ina sab'ina min ardin, oleh Allah akan dikalungkan di pundaknya ini 7 kali lipat khusus nyerobot tanah. Selain tanah 1:1, khusus tanah diserobot kelak nanti oleh Allah dikalungkan di pundaknya di padang mahsyar 7 kali lipat khusus tanah. Allahu Akbar. Kenapa tanah kok 7 kali lipat bebannya di padang mahsyar? Sebab tanah tiap tahun munda. Tiap tahun munda. Tanah yang paling mahal
ketika mendekati Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, 1 meter harganya 1 miliar. Khusus dekat dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Makanya banyak hotel-hotel radius sekian ratus meter dengan Masjid Nabawi banyak yang dirobohkan karena dapat ganti tiap meter 1 miliar. Itu pun kalau dia beli hotel yang jauh dan hotelnya belum operasi selama 6 bulan, dapat ganti rugi lagi dari pemerintah Arab Saudi selama 6 bulan. Tiap hari hotelnya itu menghasilkan berapa, itu ditomboki. Makanya di sana ganti rugi itu tidak ada yang protes sebab harganya per meter 1 M. Di sini 1 meter 5 juta, ono sing 12 juta, ono sing 20 juta. Wonge gak nompo 20 juta, nompo 15, tapi yo seneng ngentit iku bangga. Mari ngentit terus mencuci langsung budal umroh. Paham? Iya. Ndok kono malaikat ya ero. Lho, kon iki oleh dhuwit nit-nitan wingi iku lho. Iya, ero. Iya, tahu semua. Begitu. Sampai di sini dulu ya. Nggih. Saya perdana karena selama ini ada berhala penghalang, saya gak diwawu ayani. Alhamdulillah sekarang sudah disopo ulang. Begitu. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.